Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Syabrina Damayanti. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan konfigurasi manajemen service yang terdiri dari enable, disable, mengganti port, dan menambahkan IP address pada akses remote-nya. Disimak baik-baik ya caranya. Sebelumnya, manajemen service ini adalah cara berbeda untuk login ke router. Loginnya ini menggunakan port. Service ini bisa digunakan untuk menonaktifkan akses yang tidak digunakan. Ada macam-macam akses untuk login yaitu API, FTP, SSH, Telnet, Winbox, dan www. Langkah-langkahnya pertama di sini saya akan konfigurasi disable dan enable. Pertama kita masuk ke aplikasi Winbox. Klik MAC address, lalu connect. Sebelum menonaktifkan atau disable suatu akses, kita lakukan pengecekan remote terlebih dahulu untuk mengetahui akses remote apa saja yang tersedia dengan perintah IP service print. Selanjutnya, menonaktifkan akses remote yang telnet menggunakan perintah IP service disable number 0. Number 0 ini ditunjukkan untuk telnet. Kemudian kita cek kembali dengan menggunakan perintah IP service print. Dan bisa kita lihat di sini bahwa tampilan pada telnetnya adalah XI atau disable invalid. Yang kedua, melakukan pengecekan IP yang digunakan dengan menggunakan perintah IP address print. Bisa dilihat di sini sudah ada IP address-nya. Yang ketiga, melakukan pengujian dengan telnet apakah kita masih bisa meremote mikrotik menggunakan telnet atau tidak. Dengan menggunakan CMD, caranya yaitu klik Windows R, ketikkan CMD, lalu selanjutnya ketikkan perintah telnet, masukkan IP-nya, gunakan IP yang kalian punya. Jika tampilannya seperti di bawah ini, maka tidak berhasil meremote mikrotik menggunakan telnet karena kita sudah menonaktifkan telnetnya. Selanjutnya mengaktifkan atau enable telnet kembali dengan menggunakan perintah IP service enable number 0. Kemudian lakukan pengecekan dengan menggunakan perintah IP service print. Lalu jika hasilnya sudah tidak ada XI, maka sudah berhasil mengaktifkan atau enable telnet. Selanjutnya adalah changing port, melakukan pengubahan suatu port. Di sini saya akan mengubah port service www yang pada umumnya www menggunakan port 80. Dan saya akan mengubahnya menjadi port 9999 dengan menggunakan perintah IP service set number 2 port 9999.
Lalu kita cek dengan menggunakan perintah IP service print. Di sini bisa kita lihat bahwa port address pada www sudah menjadi 9999. Kemudian melakukan pengujian di web browser dengan memasukkan IP serta portnya. Kita buka browsernya dahulu. Lalu ketikkan IP-nya. Lalu portnya. Bisa dilihat di sini bahwa sudah berhasil. Selanjutnya kita juga dapat mengubah port telnet yang pada defaultnya menggunakan port 23. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 2499 dengan perintah IP service set numbers port 2499. Lalu untuk mengecek kembali dengan perintah IP service print. Dan di sini bisa dilihat bahwa port pada telnet sudah menjadi 2499. Selanjutnya melakukan pengujian di CMD dengan klik Windows R. Lalu ketikkan CMD. Lalu ketik telnet. Masukkan IP. Lalu portnya. Uji dengan admin. Jika tampilannya seperti ini, maka tandanya sudah berhasil meremote. Selanjutnya, available form. Administrasi jaringan dapat membatasi jaringan mana router dapat diakses dengan menentukan parameter available form. Pada setting service, dengan menentukan available form, maka service hanya bisa diakses oleh jaringan host yang ditentukan. Jika ada yang mencoba mengakses router dari jaringan di luar address yang ditentukan, maka otomatis router akan menolak. Available form bisa diisi dengan IP address ataupun network address yang sama dengan router dan juga didaftarkan pada IP service. Lalu melakukan pengecekan network yang akan digunakan terlebih dahulu karena kita harus menggunakan satu network yang sama dengan router menggunakan perintah IP address print. Bisa dilihat di sini IP network yang digunakan yaitu 192.168.88.0. Selanjutnya menambahkan IP address pada IP service SSH dengan menggunakan perintah IP service. Sebelumnya kita melakukan pengecekan dulu. Lalu ketikkan IP service set number 3 192.168.9. Lalu melakukan pengecekan dengan menggunakan perintah IP service print.
Dan bisa dilihat di sini bahwa IP address-nya sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu, tambahkan IP address yang sama dengan IP yang sebelumnya sudah disetting. Setelah itu, tambahkan IP address yang sama dengan IP yang sebelumnya sudah disetting. Change adapter option. Lalu, klik properties. Lalu untuk IP address-nya diganti menjadi 9. Selanjutnya masukkan IP address router menggunakan putih. 192.168.88.1 dengan port 22 dan connection tipenya SSH. Lalu klik open. Tunggu di sini, ditunggu ya. Lalu klik yes. Login dengan menggunakan admin. Jika tampilannya seperti ini, maka tandanya sudah berhasil. Selanjutnya, kita juga dapat menambahkan IP address dengan cara menambahkan koma disertai IP address yang diinginkan. Di sini saya akan menambahkan IP address dengan perintah IP service set numbers 3. Address 192.168.88.9, 192.168.88.24. Lalu melakukan pengecekan dengan perintah IP service print. Dan bisa dilihat di sini bahwa IP address-nya sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu kita masukkan IP address kedua yang kita tentukan tadi. Buka settingan networknya. Lalu change adapter option. Klik properties. IPv4. Lalu untuk IP address yang 9 diganti menjadi 24. Lalu klik OK. Selanjutnya masukkan IP address router kedua menggunakan putih. Masukkan IP address-nya. Dengan port 22 dan connection tipenya SSH. Lalu klik open. Lalu login dengan user admin. Jika tampilannya seperti ini, tandanya sudah berhasil. Sekian cara mengkonfigurasi manajemen service telah berhasil. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.